Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih para imam musik. Apa kabar? Luar biasa baik ya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita yang dari Tuhan ini. Baik sisi kiri, sedikit ke kiri, ke kanan ya, di tengah, terus sampai di sini. Saya lihat Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan keadaan ekonomi ya. Iya betul, memang benar Bapak Ibu. Saya ingat firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita bisa melakukan apa Bapak Ibu? Perkara-perkara dahsyat, bukan perkara biasa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ya, jikalau kamu ada di dalam aku dan firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah apa saja dan Tuhan akan berikan padamu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah engkau ada di dalam Tuhan? Apakah firman-Nya ada di dalam kau? Supaya apa saja yang diminta akan diberikan sama Tuhan, harus yang pertama syaratnya apa Bapak Ibu? Kita ada di dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya ajak Bapak Ibu kita, sharing saya hari ini adalah mengenai, ingat 3 hal ketika keadaan kita sedang tidak baik. Tapi Bapak Ibu kan baik-baik ya. Haleluya, ini kalau tidak baik. Walaupun mungkin, Pak saya masih gak baik banget sih. Atau Pak saya lagi terpuruk. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kita belajar di Ayub. Ya. Walaupun di sini ada teman kita, ada Ayub juga ada di sini. Tapi ini Ayub yang ini luar biasa ini, yang tadi baru WL kita itu. Nah itu. Kita sama-sama putih rambut, yang sana lebih putih lagi. Haleluya. Nah, slide next coba. Sebelum ini kita baca dulu ya firman Tuhan Ayub 1:1-12 ya. Ayub 1:1-12, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu kedua, kita bergantian sampai 12 supaya kita tahu ayatnya dulu ya. Ayat pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikir ya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati.
Ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah iblis juga. Ayat 8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ingat ya, saleh dan jujur. Yang takut akan Allah, lengkap ya. Saleh, jujur, takut akan Allah. Ada 3. Dan tambah lagi, menjauhi kejahatan. Oke, next. Ayat 10, Oke, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat terakhir 12, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu kisah Ayub yang luar biasa. Mungkin di dunia ini belum ada kali kayak dia ya. Kalau ada itu luar biasa juga. Dan saya percaya bahwa kita ini sebenarnya juga mirip-mirip kayak Ayub juga, walaupun nggak sama ya. Emang udah pernah botak, ada bara di sini, terus seluruh tubuhnya rusak gitu, sampai seluruh harta kekayaannya habis. Ada di sini pernah pengalaman kayak Ayub? Saya mau ini nih, mau datang gitu luar biasa. Suhu itu. Nah, tahu Bapak Ibu, saya dapat pelajaran dari Ayub ini apa? Dia orang yang saleh, orang yang jujur. Udah paket lengkap nih, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kok bisa ngalamin yang namanya yang tidak enak dalam hidup dia? Why? Kalau Bapak Ibu 1/10 Ayub aja ngalamin, masih juga protes sama Tuhan, gimana sih Ayub? Sampai istrinya pun bilang, ngapain sih kamu tetap setia dengan Tuhan? Tinggalkanlah Allahmu itu. Bayangkan Bapak Ibu, istri yang harus menjadi penolong, ya. Hai ibu-ibu, hai istri-istri, hendaklah engkau menjadi penolong bagi suamimu, ya. Karena kenapa? Supaya suamimu makin kuat, ya. Istri menopang luar biasa, itu menjadi satu keluarga yang dahsyat dan diberkati Tuhan. Makanya bagi anak-anak muda yang belum menikah, ya, carilah pasangan hidup yang sepadan. Saya kemarin di youth, saya sampaikan, kalau cari pasangan hidup, bukan yang kelihatan hebat di dunia, tapi yang sepadan. Bapak Ibu sendiri yang nanti mengartikannya. Carilah di googling sepadan itu apa artinya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu, bahwa Ayub walaupun saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, dia alami hal yang tidak enak. Bapak Ibu harusnya kita tetap bersyukur sama Tuhan. Bahwasanya hidup kita sampai detik ini, walaupun mungkin ya, baru di PHK. Nggak usah angkat tangan yang udah di PHK. Ya. Jangan, karena nanti akan diberkati Tuhan dahsyat lagi di PHK untuk menuju next level. Itu luar biasa loh Bapak, ini saya sampaikan. Ada orang yang di PHK, justru dia mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Belajar kita dari Ayub, ini yang saya mau sampaikan. Belajar kita dari Ayub. Banyak hamba-hamba Tuhan lain di Alkitab, itu luar biasa. Nah saya sampaikan mengenai Ayub ini. Apa yang kita dapat pelajari? Waktu keadaan kita tidak enak, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita ngerti? Yang pertama Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi ya, itu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Do you believe in Jesus? Yes, I do. Apakah engkau percaya Yesus? Ya, saya percaya dia. Tapi apakah
Anda sungguh-sungguh percaya kepadanya? Itu pertanyaan berikutnya. Cuma sekedar percaya, yes. Tapi apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada? Ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Artinya apa? Apakah engkau sudah mengalami Yesus dalam hidupmu? Bukan hanya sekedar Yesus tok, tapi Yesus yang menjadi bagian hidup kita. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak Ibu. Jesus Christ in my life. Yesus Kristus dalam hidupku. Bukan sekedar Yesus yang cukup kita sembah, tapi tidak masuk dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, jikalau kamu ada di dalam aku, Yohanes 15, dan firmanku tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Syaratnya dua dulu. Kamu di dalam dia, dan firmannya di dalamku. Syaratnya itu aja. And, ya, kita harus jadi pelaku firman-Nya. Bukan hanya menjadi pendengar firman-Nya. Ayat 1 ayat 12 katakan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, kenapa Tuhan kok buat Ayub sengsara sih? Karena kenapa sih iblisnya itu protes? Ya jelas lah, engkau jaga dia. Saya gak bisa membuat dia menjadi ini, terlantar. Tahu apa? Tuhan izinkan, ya. Izinkan kita ngalamin hal yang tidak enak. Bukan Tuhan yang rancang, beda ya. Bukan Tuhan yang rancang. Rancangan Tuhan, damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Yang tidak suka siapa Bapak Ibu? Si iblis. Yang tidak suka itu iblis. Melihat anak-anak Tuhan diberkati, anak-anak Tuhan takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan jujur di dalam pekerjaannya, dan saleh dalam kehidupannya. Iblis tidak suka Bapak Ibu. Bapak Ibu gak usah cari iblis jauh-jauh di tempat yang dunia gemerlap. Enggak, itu bukan tempatnya. Di gereja. Itu tempatnya iblis paling sering mengganggu kita. Di keluarga yang sungguh-sungguh sama Tuhan, iblis paling senang itu. Karena kenapa? Dia harus cari pengikutnya. Iya dong, ya kan? Supaya gini, sama-sama kita di neraka nanti abadi. Itu iblis hari-hari ini Bapak Ibu. Dengan keadaan ekonomi global, ekonomi mungkin di nasional, yang tidak baik-baik saja mungkin. Iblis sedang membuat orang yang percaya kepada Yesus, dia akan imannya goyah. Tapi kita belajar dari Ayub. Walaupun diizinkan Tuhan, nah ya, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tuhan izinkan kan? Sepengetahuan Tuhan enggak? Sepengetahuan Tuhan. Seizin Tuhan enggak? Seizin Tuhan. Hanya, ya, garis bawahi, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Wis, saya dapat izin nih dari Tuhan. Permit, dia lakukan. Apa yang terjadi dalam Ayub? Ayub jauh dari Tuhan kah? Ayub maki-maki Tuhan kah? Tadi kita baca ayat 1 sampai 12 ya. Ayub 1, ayat 1 sampai 12, maki-maki Tuhan kah? Terus dia gosip gitu, loh, kamu tahu nggak? Saya nih lagi keadaan susah kayak gini. Aduh, padahal tuh saya udah jujur, udah saleh, udah jauhin kejahatan, saya nggak korupsi, saya berbuat yang baik. Ini juga dalam kehidupan Bapak Ibu dalam berbisnis. Engkau berbisnis jujur, ya, berbisnis dengan benar, tapi yang engkau alami tidak enak. Ayo, masih bisakah engkau bersyukur kepada Tuhan? Masih bisakah engkau katakan, engkau baik Tuhan, sungguh baik. Tuhan mau supaya hidup kita seperti ini Bapak Ibu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi
bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi kita nyanyikan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis apa Bapak Ibu? Sehabis hujan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Anda hari ini karena anugerah Tuhan. Ngikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Saya selalu katakan bagi banyak orang. Ngikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Ngeri ketika engkau di prosesnya, menjalani proses itu, tapi sedap. Waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wow, awesome, luar biasa. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, masihkah engkau percaya bahwa Yesus engkau sembah itu dahsyat? Masihkah engkau percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu sepengetahuan dan seizin Tuhan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kejahatan, kebaikan. Tuhan gak pernah beri kejahatan bagi kita Bapak Ibu. Yang sering memberi yang jahat itu adalah iblis. Iblis. Jangan, jadi kalau orang yang sering berbuat jahat, itu dari mana Bapak Ibu? Iblis. Kalau kita orang Batak bilang sibolis. Jadi iblis itu Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Waktu kita diproses, memang bentuknya itu jelek kita. Next slide. Yang buruk itu bentuknya bukan maksudnya. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, maksudnya apa ya? Maksudnya begini, proses yang kita alami kita seperti kayak babak belur. Ayub ngalami dia udah kekayaannya hilang, anak-anaknya hilang semua. Dan bahkan dia ngalami penyakit yang tidak enak. Buruk, bentuknya buruk. Tapi tujuan dia ngalami proses ini, itu dahsyat. Karena kenapa? Yang pertama, untuk memurnikan iman kita. Iman adalah dasar. Coba Ibrani 11 ayat 1 Bapak, tolong. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita masih berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sudah ada enggak itu? Itu barang sudah ada enggak? Gitu. Belum ada. Jadi kita harus miliki iman. Memurnikan iman kita. Ngikut Yesus itu waktu diproses, kita harus miliki iman yang tangguh di dalam dia. Makanya kita harus setiap hari supaya iman itu timbul, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pak, saya beriman, tapi saya nggak pernah baca Alkitab. Saya jarang baca Alkitab. Kira-kira punya iman nggak? Tidak. Pak, saya tetap beriman kok Pak. Karena kenapa? Nama saya iman. Ya, itu beda. Bukan begitu, maksudnya adalah rohmu ini, your heart, hatimu, punya iman gak kepada Tuhan?
Jadi kalau Bapak Ibu ngalami proses ini, ingat, Tuhan sedang murnikan iman kita. Sedang murnikan motivasi kita. Termasuk kami-kami ini dalam pelayanan. Motivasinya apa? Termasuk kita di kantor-kantor. Motivasinya apa? Kalau bisa saya keruk itu seluruh harta itu. Saya korupsi itu. Bapak Ibu yang kerja punya mindset korupsi, saya mau katakan bertobat. Jangan korupsi. Engkau korupsi, terus tiba-tiba dead, masuk mana? Meninggal. Masuk surga Pak? Ya neraka lah. Jangan main-main soal tentang uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah bukan uang Pak, cinta uang. Di saat kita ngalamin hal yang tidak enak, keadaan global gak enak, nasional mungkin perekonomian gak enak, ingat, bukan uang yang menyelamatkan hidupmu. Bukan uang yang menyelamatkan hidupmu. Your Lord Jesus Christ saves you all the time. Hanya Yesus Kristus yang bisa nyelamatin kita. Makanya Tuhan katakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Lihat ya, waktu kita berseru sama Tuhan, Tuhan tidak memberikan hal-hal yang biasa aja Bapak Ibu, tapi hal-hal yang besar, yaitu yang tidak kau terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu bicara apa lagi Bapak Ibu? Iman. Hal-hal yang tidak kau pahami, hal-hal yang tidak kau ketahui, itu bicara tadi seperti tadi, Ibrani 11 ayat 1, iman. You still have faith in God? Apakah Anda masih memiliki iman dalam Tuhan? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Yang berikutnya, ya. Yang kedua, buruk bentuknya, tapi maksudnya adalah mendewasakan rohani kita. Tadinya rohani kita masih sekolah minggu. Masa rohani kita mau terus sekolah minggu sih? Kalau lagu sekolah minggu yang tren apa ya? Saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu, kalau sekolah minggu lagunya apa ya? Aku diberkati, sekarang aku diberkati. Ingatnya diberkati terus. Waktu pagi hari kan, siang berganti malam, aku diberkati. Mindsetnya kan kalau anak sekolah minggu diberkati terus. Karena kenapa? Anak-anak kan masih minta sama orang tuanya. Level rohaninya masih situ terus. Coba waktu engkau tidak diberkati, masih bisa mengucap syukur sama Tuhan enggak? Masih bisa katakan Tuhan Yesus dahsyat. Oh, tergantung Pak. Kalau misalnya saya nggak diberkati, tapi ada bisa korupsi, nggak apa-apa Pak. Lu, itu salah Bapak Ibu. Sekali kita ngalamin proses, nggak diberkati pun, kita harus tetap percaya Yesus dahsyat dalam hidupku. Memang Bapak Ibu pikir yang di depan Bapak Ibu ini nggak ngalamin hal yang nggak enak? Wih, saya nggak enak ngalamin Bapak Ibu. Tapi kelihatan wajahnya susah nggak? Jangan mikirnya soal duit, uang, bukan soal uang. Orang selalu mikir, ya Bapak diberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Soal berkat itu, berkat Tuhan. Tapi ingat, mindset kita berkat itu bukan hanya soal uang. Bukan soal kekayaan. Tapi soal yang lain lagi. Rohani kita makin dewasa. Kita terus makin intim dengan Tuhan. Tadi pagi berapa kali saya dibangunin Roh Kudus. Saya nyembah Tuhan. Jam 1 pagi nyembah. Jam 3 nyembah. Bolak-balik gitu. Jam 4 gitu. Itu kalau saya nggak taat, lagi enak-enaknya tidur, kira-kira gimana Bapak Ibu? Bablas aja tidur. Saya tahu, setiap maksud Tuhan saya dibangunkan, berseru kepada Dia. Berseru kepada Dia. Yang ketiga, maksudnya adalah buruk bentuknya,
Tapi maksudnya untuk membentuk karakter kita. Dulunya kita kalau ngalami tekanan, selalu kita emosi. Tapi sekarang kita berubah. Waktu kita ngalami tekanan, justru kita bilang gini, Tuhan, terima kasih buat apa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya, Tuhan terus ada dalam hidup kami, menuntun kami untuk terus masuk dalam rencanamu yang dahsyat. Apa yang kurang dengan Daniel? Apa yang kurang dengan Sadrak, Mesak, Abednego soal imannya kepada Tuhan? Apa yang kurang? Saya rasa gak ada yang kurang. Daniel setiap hari dia berdoa menuju ke Yerusalem tiap hari pada Tuhan. Tapi yang dia alami apa? Masuk ke gua singa. Padahal dia melakukan firman Tuhan. Tapi kok ngalamin masuk gua singa? Gak fair dong Tuhan, gak fair. Bisa kita berkata sama Tuhan kayak gitu? Gak adil dong Tuhan, gak adil. Tuhan izinkan Daniel masuk ke gua singa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan dimuliakan. Lihat, banyak terjadi apa? Waktu Daniel masuk ke gua singa, justru orang-orang yang berbuat jahat pada dia dibinasakan. Lihat beda kan? Dan rajanya dan seluruh kerajaan itu diberkati karena ada seorang Daniel yang memiliki excellent spirit. Roh yang luar biasa dibentuk karakter kita di sini. Apa yang kurang dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Jikalau Allah yang kami sembah tidak menolong kami, sekali kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Bayangkan di hadapan Raja Nebukadnezar, itu terkenal kejam, Raja Nebukadnezar. Tapi dia berani katakan, kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Gemas dia, makin emosi tuh si Nebukadnezar. Masukkan mereka ke dalam api itu. Sampai 7 kali lipat. Sampai orang yang bawa aja kebakar duluan. Tapi mereka 3 orang. Itu panas itu seperti kayak AC. Ini AC enak ya, dingin ya. Coba kira-kira AC ini matiin. Pasti pada ribut semua di sini kan. Sadrak, Mesak, Abednego. Cool aja tuh, asik aja. Karena kenapa? Dia melihat ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Itu yang membuat berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngalami hal yang tidak enak, ingat, membentuk karakter kita. Dan yang berikutnya, untuk membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita orangnya suka emosi, suka melakukan dengan kekerasan. Tapi sekarang kita melakukannya dengan kasih. Beda. Orang yang diubahkan Tuhan itu, dia semakin indah di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah dan mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan dan terima. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan buat kita semakin indah. Tadi karakter kita yang jelek berubah
jadi karakter yang bagus. Wajah kita yang tadinya kurang ganteng, ya, kurang cantik. Karena ada pengurapan Tuhan, semakin cantik dan ganteng. Bener loh Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, nyenengin Tuhan, wajah kita berubah. Kayak yang di depan ini, berubah. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat foto saya, ya, 30 tahun yang lalu, gak menarik. Puji Tuhan gak ketemu istri saya waktu itu. Kalau ketemu istri saya, enggak, ini bukan. Saya bercanda sama istri saya. Puji Tuhan gak ketemu kamu waktu itu. Lagi foto yang kayak gini. Wah, saya bilang gak jadi. Seperti saya sadar. Dulu saya sebelum bertobat sama Tuhan, saya dunianya kekerasan Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Filipi 4 ayat 13 kan. Kalau saya pakai Filipi 4 minus 13. Segala perkara dapat kutanggung dengan kekuatanku. Wah, minus kan. Kalau minus kan artinya tidak ada di firman. Itu yang membuat semakin hari kita makin indah Bapak Ibu. Yang tadinya kerjanya emosi melulu ya pajaknya. Senyum. Puji Tuhan. Saya lihat juga wajah-wajah yang tadi datang barusan kayaknya udah tegang gitu ya. Tapi sekarang udah masuk firmannya ke bagian yang ini nih, membuat kita semakin indah. Kelihatan kok indah, saya lihat. Wajah-wajah yang indah ya. Apalagi sama musik yang ketuh, indah banget. Ayo Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya apapun yang engkau alami dalam hidup ini, itu sepengetahuan dan seizin Tuhan. Yang pertama apa? Waktu keadaan kita tidak baik, apa yang kita harus ingat? Bahwa segala sesuatu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan. Yang kedua, next. Segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan. Wow. Kalau kita tetap percaya bahwa segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan. Ayat 2, ayat 6 dikatakan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tetap ada di dalam kendali Tuhan. Kau boleh, iblis diizinkan ya melakukan yang hal gak enak kepada Ayub. Tapi ingat, he's still my son. Wah, keren banget tuh. Dia masih tetap anakku. Mati gak Ayub? Tidak. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, kendali Tuhan di dalam. Kalau kau mengalami sampai keadaan habis, bis, atau ludes, masih bersyukur Bapak Ibu. Kenapa saya katakan masih bersyukur? Karena engkau masih hidup. Iya dong. Kalau kita sampai hari ini hidup, itu kita bersyukur. Coba Bapak Ibu, beli oksigen, ya itu berapa? Per kubik, terus setiap hari kita harus pakai oksigen. Tuhan masih izinkan kita bisa menghirup udara gratis dari Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu harus perlu oksigen. Saya ngalamin itu waktu COVID dulu itu. Harus oksigen masuk. Yang di depan Bapak Ibu ini hampir game. Game over. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya masih ada hari ini? 5 tahun yang lalu. Karena saya percaya. Tuhan percayakan untuk tetap menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya saya masih ada di dalam kendali Tuhan. Walaupun saya hampir meninggal waktu itu Bapak Ibu. Saya hampir udah, apa istilahnya dulu ya kalau misalnya COVID itu kan 95, 96, sampai 95 ke atas. Saturasi kan yang normal 95, saya 50. 60. Orang di bawah 95, 80 aja sudah bisa meninggal. Saya 50, 60. Kalau enggak karena ada di dalam kendali Tuhan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi saya percaya, karena saya masih ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan masih izinkan saya hidup. Itu artinya apa? Tetap jalan, sampaikan firman Tuhan. Jadi apa? Tetap dalam kendali Tuhan.
Kalau kita tetap dalam kendali Tuhan, kita harus ingat bahwa perbuatan Tuhan selalu ajaib, dahsyat dalam hidup kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita katakan, walaupun gunung itu masih tetap, masalah masih ada, Yesus tetap dahsyat dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Walaupun gunung itu masih ada, gunung itu bicara tentang masalah, persoalan kita, tetap percaya. Tetap percaya, Bapak Ibu. Ini juga yang sedang saya hadapi juga kayak begini. Mau gunung apa kek? Di sini gunung apa di Ambon ya? Gunung Lawu ya. Nah, kalau kita kan di Pulau Jawa, Gunung Merapi. Itu masih tetap aktif. Kapan aja tuh gunung bisa boom gitu. Walaupun gunung itu gak berpindah, tetap percaya perlindungan Tuhan sempurna. Walaupun masalahmu masih ada, tetap percaya rencana Tuhan yang terindah, Bapak Ibu. Pribadi Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah kita, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Iman yang kita pegang pada Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus awesome. He's awesome Lord. Yang pertama, kalau kita kadang tidak enak, apa yang selalu kita ingat? Yes. Kenapa saya bolak-balik harus ulang ini? Supaya jadi rema bagi Bapak Ibu. Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi tetap dalam kendali Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan tetap punya masa depan untuk kita. Jadi waktu Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupmu, tekanan terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap pegang kendali itu, tapi Tuhan tetap bekerja. Apa Bapak Ibu? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang luar biasa. Rancanganku damai sejahtera bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Ayub 42 ayat 12 katakan, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 2 kali lipat loh Bapak Ibu. Luar biasa. Yang dulu yang hilang dia miliki, hilang itu semua. Tuhan bisa berkati 2 kali lipat. Artinya 100%.
naik 100%. Itu ngikut Tuhan sungguh-sungguh, diberkati double up. Termasuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya luar biasa semua. Cantik-cantik, yang perempuan ya, yang pria ganteng. Tuh, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, tadinya 7.000. 6.000 unta, tadinya 3.000. 1.000 pasang lembu, tadinya cuma setengahnya. Dan 1.000 ekor keledai betina. Luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa, Bapak Ibu. Yang terakhir kita harus ingat apa? Bahwa Tuhan tetap punya masa depan untuk kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini buat Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang hadir di ibadah pertama ini. Saya nggak tahu nanti ibadah kedua apa tuntunan Roh Kudus, biar itu yang jadi seturut kehendak Tuhan. Karena tadi saya sampaikan, it depends on the Holy Spirit what I will talk. Karena kemungkinan tidak ini lagi yang kedua, yang lain lagi. Dan saya percaya hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Saya ajak saudara, kita bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap jalan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, yes Lord. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga salahmu, kau yang